أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Meneruskan bacaan hadis subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala innama unzilat hadhil ayah bina ma'syarul ansor, yakni qauluhu ta'ala wala tulku biaidikum illa tahlukah. Qalahu raddan ala man ankara ala man hamala ala sopir rum hatta dakhala fihim, rawahu salasah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ayat ini diturunkan di kalangan kita kaum Ansor, yaitu firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian mengulurkan tangan-tangan, maksudnya menjatuhkan diri kalian kepada kebiasaan. Ia mengatakannya untuk menolak orang yang mengingkari, yang menyerang tentara Rum sampai ia masuk di antara mereka. Diriwayatkan oleh imam yang tiga dan disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, di sini kontennya yaitu janganlah kalian mengulurkan tangan-tangan, menjatuhkan diri, terjerumus mungkin itu ya, masuk ke dalam hal-hal yang menjadi hal yang akan dapat merugikan, gitu, yang bisa merugikan terhadap kalian sendiri. Maka di sini kalimatnya janganlah kalian mengulurkan tangan-tangan, menjatuhkan diri kalian kepada kebiasaan yang tentu tidak kebiasaan hal yang menguntungkan. Mungkin ada orang yang biasa melakukan kebiasaan dan menganggap tidak apa-apa kebiasaan ini, gitu. Padahal kebiasaan ini sebenarnya buruk, gitu ya, jelek. Tapi karena mungkin menganggap tak apa-apa, tak sabaraha, gitu ya, dia anteng saja dalam hal kegiatan kebiasaan yang buruk itu. Kemudian juga ia mengatakan untuk menolak orang yang mengingkari, yang menyerang tentara Rum sampai ia masuk di antara mereka. Jadi ia mengatakannya untuk menolak. Jadi memang di sini perlu adanya pertahanan diri, gitu ya, di dalam menghadapi segala kemungkinan. Tidak serta-merta, gitu, apapun yang terjadi kemudian tidak ada peringatan diri, pertahanan diri, tetap mempertahankan kebenaran, menjauhi dari segala kemunkaran, itu merupakan suatu perjuangan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla Bani Nadir wa qatta'a, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW membakar dan memotong-motong pohon kurma Bani Nadir. Kemudian janganlah kalian mengkhianat dalam hal barang rampasan ghanimah. Karena khianat itu adalah neraka dan cacat bagi pelakunya
di dunia dan di akhirat. Nah ini ada kata-kata yang sangat tegas, janganlah kalian mengkhianat. Tuh, mengkhianat. Khianat ya apa khianat? Jadi mengkhianat itu ya menyalahi gitu ya, melakukan yang tidak sesuai gitu. Harusnya begini, nah ya khianat gitu. Tentang hal itu. Nah, jangan kalian mengkhianat dalam hal barang rampasan. Jadi misalnya dalam berperangan kan ada hasil rampasan namanya ghanimah gitu ya. Nah, jangan khianat gitu. Tentang barang rampasan itu, tentang ghanimah itu, mengapa? Karena khianat itu adalah neraka dan cacat bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Kalau melakukan suatu kesalahan ya, kecacatan ya, khianat terhadap dirinya gitu, terhadap orang lain, terhadap apa yang tidak seharusnya, maka dia jadi cacat katanya. Nah, maksud di sini karena khianat itu jadi dia itu pertama khianat itu adalah neraka. Nah, orang yang khianat itu diancam masuk ke dalam siksa Allah berupa neraka ini, dan cacat bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Di orang yang khianat itu orang yang akan mendapatkan perlakuan, mendapatkan perbuatan ya yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan, karena gara-gara dia berbuat khianat, melakukan salah satu kali mungkin itu ya, maka akan menutupi segala kebaikan sebelumnya gitu. Ini jadi memang harus selalu berupaya untuk tidak melakukan khianat. Kalau ini khianat dalam hadis ini menyebutkan tentang khianat di dalam peperangan, di dalam ghanimah, di dalam pembagian hasil rampasan. Tapi pada hakikatnya ya hidup ini tidak boleh merampas hak orang lain. Tidak boleh mengambil ya barang-barang yang kepunyaan orang lain. Kalaupun sudah melakukan mengambil dan tidak tahu orang yang punya barang itu diambil, tapi yang mengambil sadar bahwa ini adalah saya melakukan kesalahan, maka meminta maaf itu menjadi lebih bagus ya. Minta maaf lebih bagus, lebih baik ketimbang dia tidak memberitahukan kepada yang punya barang tidak tahu menahu, nah tapi yang mencurinya tahu. Nah, maka di sini lebih baik ia meminta ampun, mengembalikan apa yang dilakukannya itu. Nah, ini kaitannya dengan soal rampasan ataupun ghanimah ataupun harta ataupun kekayaan ya, yang terus menjaga hal-hal yang dimiliki oleh siapapun untuk tidak melakukan khianat terhadap kepunyaan orang lain. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bisalabi lil qatil. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa barang rampasan berupa pakaian, senjata, kendaraan, dulu unta atau kuda itu bagi yang membutuhkannya. Nah, ini. Jadi ada semacam penjelasan selanjutnya bahwasanya ya Rasul memutuskan bahwa barang rampasan hasil perang ya ataupun ghanimah berupa pakaian, senjata dan kendaraan, unta atau kuda itu bagi yang membutuhkannya. Jadi kalau tidak butuh tidak perlu untuk mengambilnya, tidak boleh untuk menguasainya. Kenapa? Karena tidak butuh-butuh amat gitu tentang hal itu, ya sudah berikan saja kepada siapa yang sangat membutuhkan. Ini mungkin di sini untuk untuk bisa menahan diri gitu ya,
menahan diri, walaupun ada hak saya di situ, tapi saya tidak perlu amat gitu. Maka orang lain yang membutuhkan, itulah yang akan lebih terasa manfaatnya tentang barang itu. Karena kalau tidak butuh, mungkin hanya akan menjadi barang biasa saja, barang yang tidak diambil manfaatnya, barang yang tidak ada gunanya, hanya sebatas ia memiliki saja, bangga dengan memiliki tapi tidak dimanfaatkan. Nah, inilah hal-hal yang apabila ada bagian ataupun apa, kira-kira perlu masyarakat kepada yang sangat membutuhkan. Tapi namun kadangkala manusia itu karena rakusnya ya terbutuh juga, seperti butuh saja gitu. Tidak penting juga seperti penting gitu. Padahal setelah dimilikinya itu tidak diambil manfaatnya secara maksimal. Nah, itulah hadis-hadis yang kita baca pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini dan selanjutnya, mudah-mudahan kita termasuk ya jalan kehidupan yang lebih baik. Ada satu doa yang bagus. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu juga minta kepada Allah supaya kehidupan ke depan itu ya kehidupan yang terbaik gitu. Mohon kepada Allah supaya kehidupan ke depan ini kehidupan yang membawa kemaslahatan. Karena kita tidak tahu kan ke depan itu mau apa gitu. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi minta kehidupan ke depan yang lebih bagus. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi mintanya min ladunka rahmah, jadi dari Allah mintanya gitu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Nah, ini minta betul-betul kepada Allah, minta rahmat, minta kebaikan gitu. Rahmat itu kebaikan, kasih sayang Allah gitu, kepada hambanya. Dan minta kehidupan ke depan itu yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih ya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena memang kita hidup ini mesti selalu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi ada hal-hal yang patut dilakukan dengan terus-menerus. Satu adalah berdoa dengan penuh ketulusan. Tapi tidak hanya cukup berdoa, harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Bagaimana perjuangan untuk merealisasikan doa itu gitu. Misalnya seorang mahasiswa berdoa ingin tepat waktu lulus gitu ya, maka bagaimana ikhtiarnya gitu. Ikhtiarnya dilakukan dengan sebaik mungkin. Ternyata hasilnya kurang menyenangkan, kurang sesuai, maka pasanglah di situ tawakal, berserah diri. Sudah saya berjuang, sudah saya memohon, sudah berjuang, tapi hasilnya seperti ini, ya mungkin itu yang terbaik, tawakal kepada Allah. Kalaupun sampai betul-betul dengan kepasrahan itu dan terasa bagaimana manis pahitnya hasil perjuangan itu dengan penuh tawakal, namun tetap masih seperti itu, maka terimalah dengan husnudzon, dengan baik sangka. Maka ini yang terbaik bagi saya. Ini yang terbaik bagi saya. Kalau tidak hal ini terjadi, bahkan kalau sesuai dengan keinginan padahal tidak sesuai, itu hanya akan menjadi ya malapetaka bagi saya sendiri. Makanya minta kepada Allah itu yang terbaik di dalam kehidupan yang akan kita alami, yang akan kita jalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita untuk kehidupan ke depan yang lebih maslahat, lebih mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.